Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Baik, Bu. Baik. Oke. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, Ibu sudah kirimkan link absennya melalui WA Group. Apakah anak-anak sudah absen, anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Di sini juga Ibu lihat semua sudah masuk room ya. Terima kasih. Itu adalah tandanya anak-anak adalah anak-anak yang disiplin dan tepat waktu. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Indriana, silakan pimpin doa dulu Indriana. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Indriana sudah memimpin doa dengan sangat baik. Nah, anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini semangat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Bu izin share screen dulu. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak yang semangat ya. Di sanalah aku berdiri dan bangsaan bangsa dan tanah air Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Agar pembelajaran kita tambah semangat hari ini anak-anak, mari kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Gius, nasionalis, diri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan lu untuk kita semua. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa ya, anak-anak ya? Kualitas air bersih. Tentang air ya. Air digunakan untuk apa, anak-anak? Untuk mandi, Bu. Untuk mandi, apa lagi? Untuk memasak, Bu. Masak, apa lagi? Untuk mencuci baju, Bu. Untuk menyiram. Cuci, apa lagi? Untuk minum, Bu. Ya, untuk minum ya. Minum minuman apa saja sih anak-anak yang pernah anak-anak minum atau merek-mereknya? Merek minuman apa saja sih anak-anak? Aqua, Bu. Aqua, apa lagi? Ya, ada aqua, ada pucuk. Nah, seperti yang aku tampilkan ya, ada ya salah satu yang pernah anak-anak minum ya di gambar ini. Nah, ini disebut dengan apa anak-anak? Anak-anak pernah melihat merek-merek ini di mana? Di TV. Ada selain di TV di mana? Di mana lagi? Di internet, Bu. Internet di mana lagi? Internet. Ada juga di koran. Nah, anak-anak itu disebut dengan apa anak-anak?
Iklan. Iklan ya. Nah, itu disebut dengan iklan. Anak tahu iklan ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, pembelajaran 1, iklan media cetak, sat tunggal, dan sat campuran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan mengamati gambar nanti yang akan Ibu tampilkan, anak-anak dapat menganalisis informasi dari paparan iklan media cetak dengan benar. Nah, dengan mengamati gambar, anak-anak dapat menemukan kata-kata asing beserta artinya dalam iklan dengan tepat. Kemudian dengan melalui penugasan, nanti dengan mengerjakan LKPD, anak-anak dapat menyajikan hasil analisis paparan iklan media cetak dengan percaya diri. Kemudian dengan mengamati gambar, anak-anak mampu menganalisis benda-benda yang termasuk sat tunggal dan sat campuran dengan benar. Kemudian melalui penugasan, anak-anak dapat menyajikan hasil pengamatan benda-benda yang termasuk sat tunggal dan sat campuran dengan benar. Nah, anak-anak, Ibu punya 2 buah gambar. Apa sih persamaan dari kedua gambar ini, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya, Bu. Adit. Ya, Adit, boleh Adit. Apa sama-sama apa nih? Apa persamaannya kira-kira? Sama iklan, Bu. Sama-sama iklan. Ada lagi yang punya pendapat lain? Saya, Bu Surya. Nah, Ya, Indriana. Apa Indriana? sama promosi barang, Bu. Sama-sama promosi barang katanya. Barang apa yang dipromosikan, anak? Minuman dan motor. Minuman dan motor ya. Ini ada yang sebutkan tadi sama-sama iklan, sama-sama promosi. Dari sini apakah anak-anak sudah paham apa itu iklan, anak? Apa ada yang tahu mungkin sedikit pengertian dari iklan? Apa anak-anak kira-kira? Dari yang tadi yang sudah anak-anak sebutkan apa? Promosi barang, Bu. Promosi barang, promosi barang. Ada kata promosi di sini. Selain barang, apa lagi yang bisa dipromosikan, anak-anak? Jasa, Bu. Ya, selain barang, kita bisa juga mempromosikan jasa. Jadi yang anak-anak sebutkan tadi itu sudah hampir mengena pengertian dari iklan. Jadi iklan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, kira-kira kalau barang, nah ini contohnya ya. Ini mempromosikan barang apa, anak-anak? Mobil. Ya, kalau ya mobil. Bisa lainnya juga ya, kulkas atau apa lagi anak-anak selain mobil bisa mempromosikan apa lagi? Kulkas, Bu. Kulkas, apa lagi misalnya? Mesin cuci, Bu. Barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik dan lainnya ya. Nah, ada juga menawarkan jasa. Jasa apa misalnya? Misalnya jasa apa? Jasa mesin cuci, Bu. Jasa apa? perbaikan Mesin cuci. Jasa perbaikan kulkas, kata Cynthia. Adit apa, Adit? Jasa servis mesin cuci, Bu. Jasa servis mesin cuci. Nah, ini contohnya ya. Pas yang dibilang Adit tadi, servis mesin cuci misalnya ya. Nah, iklan. Nah, ini iklan berisi tentang apa saja? Siapa yang mau membacakan, Ibu? Saya, Bu, Mardiana. Ya, Mardiana, silakan Mardiana. Silakan Mardiana. Silakan dibacakan Mardiana. Iklan berisi tentang penjelasan produk, kelebihan produk, menarik minat konsumen. Menarik minat konsumen. Jadi iklan itu berisi tentang penjelasan produknya, kemudian kelebihan produknya apa, dan menarik minat konsumen. Nanti kan Ibu contohkan. Kemudian apalagi ciri-ciri iklan sekarang anak-anak? Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Surya. Ya, Surya, ada Surya. Iklan harus bersifat objektif. Iklan harus bersifat objektif dan jujur. Ya. Jelas dan mudah dipahami, menarik perhatian banyak orang, dan tidak menyinggung atau menjelek-jelekan produk lain. Nah, jadi iklan harus bersifat objektif dan jujur, tidak boleh membohongi konsumen. Kemudian jelas dan mudah dipahami. Kemudian menarik minat perhatian banyak
orang. Bagaimana cara menarik perhatian banyak orang kira-kira anak-anak dari iklan itu? Seperti iklan yang sudah Ibu tampilkan tadi. Membuat gambar yang Saya menarik. Ya, gambarnya Buat gambar. menarik. Apa lagi? Membuat tulisan Berisi yang menarik, Bu. Ya, Indriana, berisi warna, Bu. berwarna. Apa lagi? Tulisannya Membuat jelas. tulisan yang tidak berbelit-belit. Ya, kata-katanya tidak Tulisannya berbelit-belit. Apa, Mardiana? Tulisannya yang Ya, menarik. ya, Bu. tulisannya menarik. Nah, betul tadi yang anak-anak sudah sebutkan, bagus ya. Nah, ini ada contohnya, anak-anak. Ada di sini iklan berisi tentang isi iklan. Di sini apa isinya kan ada penjelasan produk, kelebihan produk, dan menarik minat konsumen. Yang mana yang merupakan penjelasan produknya, anak-anak? Siapa yang mau memberi pendapat? Ya, dari sini, dari iklan ini, mana yang termasuk penjelasan dari produknya? Saya, Bu Ya, Indriana, Indriana. Ya, Indriana. dilengkapi dengan lampu Blu-ray yang dapat membunuh kuman dan virus, Bu. Benar itu anak-anak. Ya, ada yang punya pendapat lain? Penjelasan produknya yang mana? Saya Bu Surya. Ya, Surya. Mesin cuci 1 tabung dengan bonus tabung pengering. Ya. Dan yang di bawahnya ya ini sebenarnya merupakan penjelasan dari produknya. Jadi mesin cuci 1 tabung. Kemudian memiliki kapasitas 4,5 kilo. Itu termasuk penjelasan dari produknya. Kemudian ada kelebihan dari produknya. Kelebihan dari produknya yang mana? Saya Yang Bu, disebutkan? Adit Bu. Ya, Adit. Dilengkapi dengan lampu Blu-ray Bu. yang dapat membunuh kuman dan virus. Ya, ini ya yang disebutkan Indriana tadi termasuk dalam kelebihan produknya ya. Nah, jadi iklan dari ciri-cirinya dikaitkan dengan ini, dengan gambar ini, iklan ini harus bersifat jujur. Nah, kata-katanya harus jelas dan mudah dipahami. Kemudian menarik perhatian, misalnya dari gambarnya, dari warnanya, dari kata-katanya. Kemudian tidak boleh menyinggung atau menjelek-jelekan produk yang lain ya. Kemudian anak-anak dari medianya iklan itu ada 2 jenisnya. Kalau yang ini termasuk iklan apa anak-anak kira-kira? Iklan itu kan ada 2 jenisnya, ada iklan. Saya Bu Surya. Ya, Surya. Sudah Iklan mungkin media sudah- cetak. Iya, ini termasuk iklan media cetak ya. Kalau yang di TV yang anak-anak sebutkan tadi itu termasuk iklan apa anak-anak? Ada yang tahu? Iklan Apa? elektronik, Indriana? Iklan elektronik Bu. Iya, iklan elektronik Iklan ya. media. Iklan elektronik. Iya, betul ya. Jadi iklan itu kalau berdasarkan medianya ada iklan elektronik dan iklan media cetak. Nah, ya iklan yang akan kita bahas hari ini adalah iklan media cetak. Ada kata cetak di sini. Kira-kira pengertian iklan media cetak apa, anak-anak? Iklan Saya yang Bu, dicetak Ida. Bu. Iklan yang dicetak. Apa lagi, anak-anak? Iklan yang Iklan ya. dicetak atau ditulis. Nah, iklan yang dicetak atau ditulis, benar ya, pintar sekali ya, Surya. Ini iklan media cetak adalah iklan yang ditulis atau dicetak. Jadi dicetak dalam bentuk print misalnya. Nah, contohnya kira-kira ada yang sudah tahu apa contoh iklan media cetak, nak? Dayudiah, bisa enggak Dayudiah? Koran Bu. Bisa? Apa contohnya Dayudiah atau Miriani? Adit tadi bilang Majalah, koran, Bu. betul ya Adit? Selain koran, apa lagi? Majalah. Majalah, betul ya. Apa lagi anak-anak? Ada yang tahu lagi? brosur, Bu. Brosur lagi? Saya Bu Surya. Ya, Surya? Baliho. Baliho, wah pintar ya, pintar anak-anak. Nah, jadi contoh iklan media cetak itu ada koran, kemudian ini majalah, kemudian ada, apa nih namanya disebutkan Surya tadi, apa Surya? Baliho, Bu. Baliho. Baliho biasanya anak-anak lihat di mana? Di 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 tempat-tempat dekat lampu merah. Ya, di tempat-tempat umum, di lampu merah. Kenapa ya ditaruhnya di tempat-tempat umum, anak-anak? Agar mudah dilihat. Agar mudah dilihat. Apalagi anak-anak? Betul sekali, agar mudah dilihat. Apalagi? saya, Bu, Ya, Andriana? agar menarik minat orang yang lewat, Bu, untuk membeli produk tersebut. Ya, agar menarik
perhatian orang ya agar tertarik untuk membeli produk tersebut. Betul sekali Indriana, bagus. Nah, ada lagi satu yang sebutkan Citra tadi ya. Citra menyebutkan brosur. Jadi ini adalah contoh iklan media cetak ya anak-anak. Kira-kira ini yang Ibu tunjukkan apa bedanya dengan yang ketiga ini koran, apa bedanya dengan yang tiga ini ya anak-anak ya. Saya, Bu. Ya, Andriana? Yang satunya berwarna hitam dan putih, dan yang 3 itu berwarna-warni, Bu. Ya, ada yang hitam putih, ada yang berwarna-warni. Jadi tampilan iklan media cetak itu ada yang berupa tulisan saja yang berwarna hitam putih, ada yang penuh warna. Di tampilan iklan media cetak itu bervariasi, ada yang menggunakan kombinasi aneka warna dan ada juga yang menggunakan tinta hitam dan putih saja. Udah paham ya sampai di sini anak-anak tentang iklan media cetak? Sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang kita lanjut. Nah, coba perhatikan contoh iklan berikut. Nah, ada informasi apa sih yang anak-anak dapatkan dari sini anak-anak? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. ya Adit, silakan Adit. Reva Elektronik melayani seluruh wilayah Klaten dan sekitarnya. Nah, itu termasuk apanya Adit dari isi dari iklannya termasuk apa? Penjelasan. Ya, penjelasan produknya ya. Nah, jadi iklan ini menurut Adit, Reva Elektronik melayani seluruh wilayah Klaten dan sekitarnya. Apalagi anak-anak? Siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Cynthia, apa Cynthia? Kredit tanpa uang muka, Bu. Kredit tanpa uang muka itu termasuk apanya anak kredit tanpa uang muka itu? Kan tadi ada Kelebihan produk. Produk, Bu. kelebihan Keunggulan produknya. produknya, Bu. Ya, betul, kelebihan atau keunggulan produknya. Selain itu ada apa lagi, Nak? Barang bergaransi, Bu. Barang bergaransi itu juga termasuk dari keunggulan produknya. Apalagi Nak? Selain itu? Saya, Bu Surya. Ya, Surya silakan. Cash dan Cash kredit. harga bersaing. Yes, harga bersaing. Bersaing. Betul ya. Ada apanya lagi, Nak? Melayani cash dan kredit, Bu. Melayani cash dan kredit. Betul, tadi sudah disebutkan. Apalagi, Nak? Selain itu, ada apa lagi? Nomor teleponnya, Bu. Ya, ada alamat, Ibu Riani. Ada alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kira-kira kenapa kok ada nomor teleponnya, Nak ya? Biar Agar mudah dihubungi. konsumen lebih mudah menghubungi penjual, Bu. Ya. Agar konsumen lebih mudah menghubungi konsumen bila ingin membeli barangnya atau mengetahui barangnya lebih lanjut. Nah, kemudian di sini adakah anak-anak menemukan, ada tidak anak-anak menemukan kata-kata asing dari iklan ini anak-anak? Grosir, Bu. Grosir, kata Adit grosir. Siapa yang tahu apa arti grosir? Ayo. Ada yang tahu apa arti grosir? Ada yang tahu? Ya, Bu. Siapa itu? Siapa? Mardiana, Bu. Ya, Mardiana, silakan. Pembelian barang banyak, Bu. Ya, pembelian barang dalam jumlah banyak ya disebut dengan grosir. Bagus, pintar Mardiana ya. Ayo yang lain, apalagi kata-kata sulit yang anak-anak temukan di sini atau apa kata-kata asing yang anak-anak temukan di sini? Apalagi? Bergaransi, Bu. Bergaransi. Apa artinya bergaransi? Bergaransi artinya siapa yang tahu? Ada? Ayo. Saya, Bu Surya. Ya, Surya. Barang yang sudah di rumah yang rusak akan diganti dengan barang yang baru atau Ganti dengan barang yang baru. dibenari. Dibenarin. Ya, artinya bergaransi itu ada jaminannya ya. Nah, anak-anak ada lagi anak-anak yang kata-kata asing yang anak-anak temukan di sini? Mungkin Mardiana? Cash, Bu. Apa? Cash, Bu. Cash dan kredit ya. Apa arti cash dan kredit, anak-anak? Saya, Bu, Ada Yudia. yang tahu? Ya, ada Yudia, silakan. Cash bayar tunai, kredit bayar cicil, Bu. Ya. Bu, Cynthia. Ya, Cynthia apa Cynthia?
Apa, Cynthia? Dibayar secara langsung atau tunai, Bu? Nah, cash itu dibayar secara langsung atau tunai. Kalau kredit itu dibayar setengah-setengah atau istilahnya cicilan. Ya, ada lagi anak-anak? Bagus tadi kata-kata asingnya di sini ada lagi? Sudah ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi ada yang bisa membacakan Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan Indriana. Iklan ini merupakan iklan media cetak yang untuk mempromosikan penjualan barang elektronik. Tempat penjualan barang Reva Elektronik melayani seluruh wilayah Klaten dan sekitarnya, Bu. Ya, bagus ya. Terima kasih Indriana sudah mau membacakan Ibu. Yang kedua, keunggulannya siapa yang mau membacakan Ibu? Sudah? Ya, Supriyani coba. Unggulan dari Reva Elektronik ini adalah menjual barang dengan harga bersaing, kredit tanpa uang muka. Iya. Terus untuk yang ketiga, siapa yang bisa membacakan Ibu? Terima kasih tadi Supriyani. Ya, Mardiana, silakan. Pembaca juga dapat menanyakan informasi lebih lanjut dengan menghubungi nomor telepon yang terdapat pada iklan. Iya, bagus. Terima kasih ya. Jadi ini tadi yang sudah anak-anak sebutkan tadi ya. Seperti ini, iklan itu merupakan iklan media cetak untuk mempromosikan penjualan barang elektronik. Kemudian di sini ada keunggulannya. Jadi keunggulannya menjual barang dengan harga bersaing, kredit tanpa uang muka, dan seterusnya. Kemudian pembaca juga bisa menanyakan informasi lebih lanjut melalui nomor telepon pada iklan tersebut. Nah, sekarang anak-anak Ibu punya 2 buah iklan. Nah, anak-anak bisa menemukan perbedaan dari kedua gambar ini, anak-anak. Siapa yang mau berpendapat? Perbedaan warna, Bu. Perbedaan warna apanya, Adit? Aqua berwarna bening, kopi berwarna coklat, Bu. Wah, kopi berwarna coklat. Kira-kira kenapa kok aqua ini warnanya bening airnya ya? Saya, Kenapa Bu, sih? Indriana. Ya, Indriana, kenapa warnanya bening, Indriana? Karena hanya terdiri dari satu zat, yaitu air saja, Bu. Nah, tadi dari satu zat yaitu air saja katanya. Bagus ya, Indriana pintar. Kemudian kalau kopi kenapa kok warnanya coklat atau hitam ya? Siapa yang mau memberi pendapat? Kira-kira kenapa kok warnanya hitam? Kenapa, Dayudia? Karena sudah tercampur dengan bubuk kopi, gula, dan air, Bu. Oh, karena ada bercampur antara gula, apalagi air dan bubuk kopi. Betul ya, anak-anak yang anak-anak sebutkan tadi. Tadi Adit bilang bedanya ada satunya warnanya bening, satunya warnanya hitam. Ini kenapa kok warnanya bening? Karena dia hanya terdiri dari apa? Dari satu zat saja. Satu zat. Ya, yaitu Air. air saja. Nah, ini disebut dengan istilah zat tunggal, anak-anak. Kemudian kalau ini, kenapa kok warnanya hitam? Anak-anak sudah sebutkan tadi. Karena apa, anak-anak? Sudah Tercampur dengan beberapa zat. ya, sudah bercampur dengan ada airnya, ada apa lagi? Ada Kopi. kopinya, Kopi dan gulanya. gula. Kalau sudah bercampur, ini disebut dengan campuran ya. Nah, sekarang coba anak-anak simak video berikut ini, anak-anak. Silakan anak-anak simak dulu. Simak dengan baik ya. Benda-benda di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi terdiri atas zat tunggal dan campuran. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Lalu, apakah yang dimaksud dengan zat tunggal?
Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh zat tunggal yaitu air, garam, gula, dan emas 24 karat. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan zat campuran? Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran di mana zat penyusunnya tercampur sempurna. Contoh campuran homogen: air garam, sirup, udara, dan perunggu. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Contoh dari campuran heterogen antara lain campuran air dengan kopi, campuran air dengan tepung, dan campuran air dengan pasir. Sudah ya anak-anak ya, dari video yang ada anak sudah simak tadi, apa yang anak-anak dapatkan anak-anak? Anak-anak, apa yang anak-anak dapatkan dari video ini? Tentang apa saja bahasanya? Ya, Surya? Zat tunggal, Tentang zat tunggal. Apa lagi? Zat campuran. Tentang Campuran. Zat campuran dan zat tunggal adalah bagian dari Materi. materi. Apa itu materi? Tadi dijelaskan anak-anak. Materi adalah segala sesuatu yang Memiliki massa, ya, memiliki massa dan menempati dan menempati ruang, Bu. ya, menempati ruang. Jadi materi itu adalah ruang. ya, menempati apa? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Memiliki massa itu artinya memiliki berat ya anak-anak ya. Jadi materi itu berdasarkan zat penyusunnya ada dua yang anak-anak sebutkan tadi, yaitu zat apa? zat tunggal dan zat campuran. Ya, zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak di video. Jadi apa itu zat tunggal, anak-anak? Tunggal, ada kata tunggal. Berarti artinya apa? Zat yang terdiri dari satu zat. Iya. Apa? Adit sudah tadi menyebutkan. Zat yang Zat tunggal ya adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja ya. Kemudian kalau zat campuran apa anak-anak? Begitu saya, saja. Bu, Indriana. Ya, Indriana apa zat campuran? Zat campuran adalah zat yang sudah tercampur dari beberapa zat tunggal atau materi, Bu. Ya, bagus ya. Jadi zat campuran itu adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Kalau dari contohnya tadi anak-anak bisa menyebutkan
Kalau zat tunggal apa saja tadi contohnya disebutkan di videonya anak-anak? Emas 24 karat. Emas, Air, ya Bu. bagus. Emas 24 karat, air apa lagi? Air. Ya, apa lagi? Air sudah. Apa lagi? Gula, Bu. Iya, gula bagus ya. Garam. Ya, garam lagi. Betul. Pintar-pintar anak-anak. Nah, sekarang kalau zat campuran, contohnya apa tadi disebutkan? Kopi. Kopi. Apa lagi? Susu. Air tepung, Bu. Air tepung. Iya, bagus ya anak-anak ya. Nah, berarti sampai di sini sudah paham ya zat tunggal dan zat campuran? Sudah? Bu. Nah, ini satu anak-anak. Ya, tadi kan disebutkan ya campuran itu dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nih. Nah, ini gambar apa anak-anak? Beras. Nasi. Iya, Beras. ya. Beras itu termasuk apa anak-anak? Dari Zat dua tunggal. zat Tunggal. tunggal. Kenapa beras disebut zat tunggal? Karena terdiri dari satu zat. Terdiri dari satu zat saja, yaitu Beras saja, Bu. beras. Betul ya, bagus Nak sudah pintar-pintar. Nah, karena beras tersusun atas materi sejenis, satu jenis zat saja, yaitu beras. Nah, kemudian kalau teh, anak-anak termasuk apa dia? Zat Zat campuran. campuran. Zat campuran, bagus ya. Kenapa disebut zat campuran, anak-anak? Karena terdiri dari gula, air, dan teh. Dan teh, Bu. Ya, karena terdiri dari beberapa materi atau zat tunggal ya. Nah, tersusun atas beberapa materi atau zat tunggal, yaitu yang anak-anak sebutkan tadi. Air, ada airnya, ada Air, tehnya. gula, dan teh. Ya, bagus. Nah, sekarang coba anak-anak analisis benda-benda yang termasuk zat tunggal dan zat campuran berikut ini. Nah, siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa? Cynthia, coba. Cynthia. Ini gambar apa, Cynthia? Ini gambar apa? Bu. Air dan minyak. Air dan minyak termasuk apa, Cynthia? Termasuk Zat campuran, Bu. zat campuran. Kenapa termasuk zat campuran? Karena sudah bercampur dengan air dan minyak. Ada campuran air dan minyaknya. Sudah terdiri dari lebih dari satu materi. Kemudian, ya benar ya, tadi air dan minyak termasuk zat campuran. Kemudian, nah ini siapa yang bisa ini? Ayo. Supriyani, Saya, coba. Saya, Bu. Apa? Saya, Bu. Mardiana mana Mardiana tadi ya? Mardiana coba. Gambar garam dan air, Bu. Ya, termasuk apa Mardiana? Termasuk zat campuran, Bu. Kenapa zat campuran Mardiana? Karena terdiri dari garam dan air, Bu. Terdiri dari beberapa zat ya, yaitu garam dan air. Kemudian, ya benar tadi ya, termasuk parutan garam ini termasuk zat campuran. Kemudian, ini gambar ini, siapa yang bisa? Ayo. Supriyani, bisa nggak Supriyani? Kayu, Bu. Iya, kayu, gambar kayu. Kayu termasuk apa Supriyani? Zat tunggal, Bu. Termasuk zat tunggal. Benar anak-anak yang lain? Benar zat tunggal kayu? Benar. Ya, benar ya. Kayu termasuk zat tunggal. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya, apa itu zat tunggal dan zat campuran ya. Nah, sekarang anak-anak, waktunya anak-anak untuk mengerjakan KPD ya. Nah, Ibu sudah akan kirimkan melalui WA grupnya. Nanti anak-anak bisa manfaatkan untuk bila ada yang kurang paham, anak-anak bisa cari jawabannya bisa melalui internet, bisa melalui kamus. Paling nanti akan mencari kegiatan satu akan mencari tentang kata-kata asing. Anak-anak bisa cari misalnya di internet atau di kamus ya, atau sumber yang lain. Sudah paham anak-anak? Paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, anak-anak sekarang silakan kerjakan LKPD-nya. Jadi anak-anak bisa, Ibu kasih waktu satu jam ya anak-anak ya. 1 jam pelajaran. Nah, anak-anak nanti setelah selesai mengerjakan, anak-anak kembali lagi ke room ya. Sudah Ya, paham Bu. anak-anak?
Nah, nanti kalau ada yang anak-anak perlu diskusikan, nanti kita bisa diskusikan, atau mungkin anak-anak ada pertanyaan tentang LKPD-nya, kita bisa diskusikan melalui WA grupnya ya. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang anak-anak bisa keluar room dulu ya. Silakan, selamat bekerja. Nah, selamat datang kembali anak-anak. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Bu. Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Nah, anak-anak sekarang, anak-anak silakan sampaikan hasil pekerjaan LKPD-nya ya. Nah, siapa yang mau menyampaikan hasil dari LKPD-nya? Saya, Bu. Siapa? Mardiana. Ya, boleh Mardiana, silakan. Silakan Mardiana. 1. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Ya, Mardiana, apa yang maksud dengan iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa, Bu. Iklan adalah satu cara untuk menawarkan barang atau jasa. Bagus ya. Yang lain, ada yang punya pendapat lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, sama ya. Nah, kemudian sudah bagus tadi ya, Mardiana. Yang kedua, yang soal nomor 2, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Indriana. Saya, Ya, Bu. Indriana, silakan. Informasi apakah yang disampaikan dalam iklan tersebut? Ya. Kapasitas program bisa menampung 10 kg, Bu. Kapasitas program bisa menampung 10 kg. Betul. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin Saya, Bu. Ya, Cynthia dulu. Cynthia, silakan. Mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka, Bu. Mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka. Katanya informasinya betul juga anak-anak yang lain. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu, Dayudia. Ya, ada Yudia, silakan. Program dapat diatur sesuai kebutuhan. Program dapat diatur sesuai kebutuhan. Ada lagi? Saya, Saya, Bu. Bu. Surya. Saya, Ya, Bu. Surya, silakan. Surya. Informasi yang disampaikan adalah iklan media cetak yang menjual barang elektronik yang bermerek Resik. Ya, informasi yang disampaikan adalah gambar ini merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci yang bermerek Resik. Bagus ya. Ya, informasi yang anak-anak sebutkan tadi sudah benar semuanya. Kemudian yang ketiga, yang soal yang nomor 3, siapa yang bisa? Saya, Supriyani? Bu. Ya, Supriyani coba. Supriyani nomor 3. Kan 2 kata-kata asing dalam iklan tersebut dan jelaskan artinya. Apa? Kapasitas adalah daya tampung. Kapasitas itu daya tampung, ya. Stel adalah besi tahan karat. Nah, stainless steel, besi tahan karat. Betul ya? Ada yang punya pendapat lain, Nak? Bagus tadi, Supriyani sudah benar. Sama, Bu. Sama. Ada lagi? Tidak ya? Sama, Bu. Ya. Kita lanjutkan ke kegiatan 2, IPA-nya. Yang soal nomor 1 dan 2, siapa yang bisa menjawab? Yuk. Saya, Bu. Ya, Adit. Silakan Adit. Nomor 1 dan 2. Larutan garam, zat campuran. Ya, larutan garam termasuk zat campuran. Kemudian? Air Yang tepung, keduanya? zat campuran. Ya, air tepung termasuk zat campuran. Kemudian nomor 3? Nomor 3 dan 4? Ya, Wiryani. Air dan minyak termasuk zat campuran. Air dan minyak termasuk zat campuran. Benar? Sudah? Lagi 1 di bawahnya?
Air murni termasuk zat tunggal. Ya, air termasuk zat tunggal, betul ya. Kemudian yang nomor 5 dan 6. Saya Bu. Ya, Bu Surya. Ya, boleh Surya. Nomor 6 dan 7 ya. Nomor 5 dan 6. Nomor 5, gula Nomor apa? pasir Gula pasir zat termasuk apa? tunggal. Zat tunggal, bagus Surya. Kemudian nomor 6. Susu termasuk zat campuran. Nah, susu termasuk zat campuran. Nomor 7 dan 8. Sekarang siapa yang mau menjawab? Ya, boleh Indriana, silakan. Sirup termasuk zat campuran. Ya, sirup termasuk zat campuran. Betul ya? Yang lain? Betul ya? Emas 24 karat zat tunggal, Bu. Ya, emas termasuk zat tunggal. Bagus ya. Sudah benar. Kemudian yang nomor 9 dan 10. Saya Bu. Saya Bu. Siapa? Cynthia, ada Cynthia, silakan. Batu. Batu Tunggal. termasuk zat tunggal. Betul ya? Sudah benar. Silakan Cynthia, nomor 10 lagi satu. Saya termasuk zat campuran Bu. Ya, teh termasuk zat campuran. Wah, sudah benar semua yang anak-anak jawab ya. Kemudian sekarang yang soal berikutnya. Saya Bu Supriyani. Ya, silakan Supriyani. Mengapa air putih tersebut disebut sebagai zat tunggal? Ya, kenapa Supriyani? Di satu zat. Kenapa air disebut sebagai zat tunggal? Karena terdiri dari satu zat saja, yaitu apa? Air saja. Air saja. Kemudian yang berikutnya. Soal yang berikutnya sudah benar tadi Supriyani. Bagus. Ayo, yang berikutnya. Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan. Adit, boleh? Mengapa sirup disebut sebagai campuran? Karena sirup telah tercampur dengan zat lain, pewarna, air, dan pemanis. Karena sirup sudah tercampur dengan zat lain. Atau karena sudah terdiri dari beberapa zat, yaitu Air, air, pemanis, pewarna. pemanis, dan pewarna. Ya, bagus ya. Itu jawabannya sudah benar. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2? Siapa? Saya Ayo. Bu Mardiana. Ya, silakan Mardiana. Dari kegiatan pertama tersebut dapat disimpulkan, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa. Ya, bagus. Dari kegiatan kedua, Kegiatan 2-nya. dapat disimpulkan bahwa semua benih adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Ya, bagus ya. Sudah lengkap yang disampaikan tadi oleh Mardiana. Ada yang punya kesimpulan lain? Sama Bu. Sama, Bu. Ya, sudah benar tadi yang anak-anak sebutkan tadi. Nah, tadi sudah disimpulkan oleh Mardiana ya, bahwa iklan adalah, apa pengertian iklan anak-anak? Apa pengertian iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan Untuk mempromosikan barang atau jasa. Jadi, suatu cara untuk mempromosikan barang atau jasa. Kemudian tentang materi, tadi disebutkan materi. Apa itu materi? Segala sesuatu yang memiliki apa? massa. Dan menempati suatu ruang. Materi terdiri dari berapa anak-anak? Berdasarkan saat penyusunnya ada? 2. Ya, Dan 2 yaitu? campuran. Ya, bagus. Zat tunggal dan zat campuran. Sudah paham berarti sampai di sini ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak ya? Ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan, apa lagi? Zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan zat campuran. Terus apa itu zat tunggal? Zat tunggal Zat adalah yang terdiri dari satu zat. zat saja, itu satu materi. Iya, ya hanya terdiri dari berapa tadi Anda bilang?
Satu zat saja, Satu Bu. zat saja. Kalau zat campuran adalah Zat yang Zat yang Terdiri dari beberapa zat. ya, terdiri dari beberapa zat. Sudah paham ya berarti anak-anak ya. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini anak-anak? Senang, Bu. Senang ya, jangan ada yang terpaksa belajar ya. Nah, sampai di sini Ibu tanya tadi kalian sudah paham dengan materinya. Nah, sekarang Ibu akan berikan evaluasi lewat WA grup ya. Silakan anak-anak kerjakan evaluasinya. Ibu harap tadi katanya sudah paham, Bu harap nilainya sekarang bisa bagus ya untuk evaluasinya. Nanti Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti akan Ibu kirimkan lewat WA grup ya. Nah, untuk pembelajaran kita, untuk tugas di rumah anak-anak, silakan anak-anak buat satu buah contoh gambar iklan media cetak ya. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur iklan media cetak ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai anak-anak, tapi sebelum itu kita menyanyi dulu ya, kita nyanyikan lagu daerah ya, Juru Pencar. Tahu kan lagunya anak-anak? Tahu, Bu. Tahu ya. Tahu. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo nyanyi sama-sama anak. Juru pencar.
anak-anak. Nih, terima kasih ya anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini. Nah, anak-anak, karena kita masih dalam situasi pandemi seperti sekarang, anak-anak tetap harus menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Itu apa anak-anak? Memakai Pakai masker, masker, Jaga Jaga jarak. jaga cuci jarak, dan mencuci cuci tangan Cuci tangan. ya, dengan air dan sabun. air dan sabun, dengan air mengalir dan sabun. Nih, nah anak-anak, karena stop sharing dulu ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Nih, Indriana silakan pimpin lagi sekali doanya. Teman-teman, kita sudah selesai belajar dan sebaiknya kita berdoa sekali lagi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Indriana. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai, Bu. Akhiri dengan para mesanti. Nih, Om, Santi, 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 Om. Om, Santi, 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 om. Sampai jumpa lagi anak-anak ya.